Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdi Peter Tangguli dengan NIM S1 F1210125 dan Prodi Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Dan sekarang saya akan membahas tentang pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam mempermudah kehidupan manusia dan membentuk juga struktur ruang wilayah. Akan ada efek positif dan negatif dalam kegiatan pembangunan, sehingga kita perlu memperhatikan pelaksanaan proses pengembangan. Dalam hal tujuannya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Stakeholder yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur: pemerintahan sebagai pemilik atau owner, dan pembuat kebijakan, pengusaha, kontraktor sebagai penyedia layanan, dan organisasi non-pemerintah atau LSM. Memonitor dampak pembangunan jalan dan jembatan, proses pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, infrastruktur yang dibangun mungkin bermanfaat bagi pengguna dan tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa aturan serta pedoman dalam pelaksanaan proyek yang direvisi dan dimasukkan pada pasal-pasal oleh pemerintah, bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam proses pembangunan jalan dan jembatan. Artikel ini akan membahas tentang pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memiliki wawasan lingkungan agar menciptakan pembangunan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Pembahasan akan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Dan pembahasan ini akan memberikan informasi kepada pendengar bagaimana tentang kepentingan untuk merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengawasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang ramah lingkungan untuk melindungi lingkungan. Biarkan masyarakat memahami bagaimana jalan dan jembatan harus mengembangkan infrastruktur dalam situasi ini, sehingga proses implementasi tidak akan merusak lingkungan sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dan dalam perbaikan kehidupan masyarakat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur sarana prasarana fisik, sering dijumpai kontraktor mengabaikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan dampak kerusakan lingkungan. Bagi masyarakat, sering dijumpai kurangnya perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, pada proses pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga dapat memicu degradasi lingkungan yang lebih parah. Kegiatan ini menyebabkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif dan dampak negatif. Sebagai contoh, pembangunan jalan pada daerah yang mempunyai konstruksi tanah yang labil yang berpotensi mengakibatkan tanah longsor, yang efek negatifnya bahkan melebihi penebangan hutan. Dari sudut pandang ekologis atau lingkungan, pembangunan ramah lingkungan dapat diartikan sebagai pembangunan yang baik, sehingga menciptakan harmoni dengan alam. Dengan mematuhi peraturan untuk pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan yang diharapkan. Berikut saya akan menjelaskan tentang pemantauan dan
pemantauan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69 PRT M _1995 yang melibatkan pedoman teknis proyek pekerjaan umum AMDAL, mengatur semua masalah lingkungan dalam seluruh siklus pengembangan proyek pekerjaan umum, termasuk proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Tahap konstruksi jalan dan jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum mencakup 8 pedoman kegiatan. Pedoman umum pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. Berikut saya akan menjelaskan tentang tahap perencanaan umum. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dimulai dengan konsep awal infrastruktur perencanaan. Ketika masih dalam perencanaan dan tidak ada kegiatan olahraga dapat diselesaikan melalui proses penyaringan lingkungan ketika ditentukan bahwa proyek tersebut mungkin berdampak pada lingkungan. Dengan memperoleh gambaran umum apakah proyek memerlukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) atau hanya rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL, atau hanya melalui penerapan prosedur operasi standar atau SOP. Dan berikut adalah saya menjelaskan tentang tahap prastudi kelayakan. Kegiatan dalam tahap ini adalah membuat perumusan rencana kegiatan dengan cara menentukan alternatif latar belakang pembangunan jalan dan jembatan. Untuk setiap alternatif harus dikaji secara aspek teknis, ekonomi, dan kelayakan melalui proses kajian awal lingkungan. Dan berikut adalah tahap studi kelayakan. Tahap proyek ini akan melakukan analisis yang lebih mendalam tentang kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks pembangunan jalan atau jembatan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei lapangan. Analisis kelayakan di lingkungan diperoleh melalui serangkaian studi AMDAL, RKL atau RPL, rencana lalu lintas yang melintasi jalan harus disetujui oleh lingkungan sekitar selama konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Berikut adalah rutenya. Yang pertama itu adalah rute alternatif yang tidak dapat melewati kawasan lindung. Yang kedua adalah rute alternatif tidak banyak berdampak pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, antisipasi dampak sosial dan kebutuhan pembebasan lahan. Keempat, menentukan persiapan AMDAL atau RKL dan RPL dan merumuskan kerangka acuan. Yang kelima, mendukung perencanaan tata ruang wilayah studi. Dokumen RKL dan RPL berfungsi sebagai pedoman manajemen lingkungan untuk tahap perencanaan teknis, konstruksi sampah dan dengan pasca konstruksi. Berikut saya akan menjelaskan tentang tahap perencanaan teknis. Lingkup pekerjaan dalam tahap perencanaan teknis dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan penyelenggaraan jalan dan rute didasarkan pada hasil pengukuran lapangan yang akurat. Yang kedua, melakukan perhitungan struktural dan menggambarkan rencana teknis rinci sebelum membangun jalan dan jembatan. Yang ketiga, menghitung biaya konstruksi sesuai dengan data. Yang keempat, mengatur dokumen penawaran dan dokumen kontrak. Tindakan pencegahan lingkungan yang harus disiapkan pada tahap ini adalah mengubah RKL menjadi bentuk gambar. Persyaratan
dan spesifikasi dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian konsultan perencanaan teknis harus mengikuti dokumen RKL yang telah ditetapkan. Dan kemudian tim perencanaan konsultan harus memiliki pakar lingkungan. Perhitungan biaya konstruksi jalan dan jembatan yang dicakup harus mencakup biaya manajemen lingkungan dari semua tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi. Jika pengadaan tanah diperlukan selama kegiatan proyek, penelitian pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam file RKL, termasuk semua dampak yang akan dihasilkan. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang tahap konstruksi. Untuk pemukiman yang terkena dampak proyek selama implementasi, pendukung atau organisasi terkait dalam kurung jika ada tanah, dan pelaksanaannya didasarkan pada RKL dan RPL sebagai panduan untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial. Dan berikut adalah tahap konstruksinya. Kegiatan konstruksinya di bidang teknik sipil meliputi pekerjaan tanah, struktur jalan atau jembatan, fasilitas dan infrastruktur. Pada tahap ini, pertimbangan lingkungan adalah untuk mengimplementasikan dan menampilkan RKL dan RPL selama fase konstruksi untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan konstruksi seperti erosi, penghematan udara, kebisingan, dan kerusakan pada fasilitas dan infrastruktur publik di sekitar proyek. Pembangunan jembatan jalan raya melalui manajemen lingkungan, pengawasan dapat menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang implementasi infrastruktur jalan dan jembatan yang ramah lingkungan di Indonesia. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan, peraturan, dan NSPM dalam kurung norma, standar, pedoman, dan manual untuk mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang ramah lingkungan. Aturan-aturan ini telah menjadi bagian dari dokumen kontrak yang dijabarkan dalam persyaratan kontrak dan spesifikasi teknis. Oleh karena itu, aturan ini dapat membatasi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak konstruksi jalan dan jembatan. Dalam kasus ini, kontraktor proyek dan penyedia layanan bersama-sama kontraktor. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mempromosikan rencana Green Construction yang kegiatan pembangunannya ramah lingkungan. Dan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah telah menggunakan agregat dalam pembangunan jalan yang rusak untuk penggunaan bahan daur ulang dan program pencampuran dengan lahan. Memberikan input yang lain dapat digunakan kembali untuk pembangunan jalan baru, seperti menghemat penggunaan sumber daya alam seperti batu dan pasir. Saat ini, rumput vetiver telah banyak digunakan dalam konstruksi dinding penahan tanah longsor, dan harga lingkungan yang rendah memiliki nilai estetik. Dan berikut saya menjelaskan tentang pembangunan. Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa, dalam kurung nation building. Dalam setiap aktivitas pembangunan akan selalu ada trade-off. Di satu sisi, pembangunan mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
Namun di sisi lain pembangunan bisa menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini tentunya menjadi catatan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pencemaran air dan tanah, bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca, biasa disebut juga gas karbon dioksida, gas metan, dan lain-lain. Perubahan fungsi lahan, pengalian das, dan sebagainya. Kerusakan tersebut tidak selalu menimbulkan dampak yang segera, namun akumulasinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, seperti terjadinya bencana alam dan perubahan iklim atau climate change. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kualitas lingkungan yang ada akan mengalami degradasi dan berdampak buruk bagi generasi selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan di Indonesia umumnya mengacu pada konsep pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Padahal pembangunan ekonomi sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, dampaknya yaitu bencana banjir menyebabkan terhentinya aktivitas perekonomian yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Pertimbangan faktor lingkungan telah diatur sejak lama, seperti dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta juga ditindaklanjuti dalam RPJP 2005-2024, di mana disebut bahwa salah satu misi pembangunan adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, dan pembangunan infrastruktur yang mengarah pada konsep peningkatan pelayanan bagi peningkatan kualitas lingkungan di masa depan. Infrastruktur pekerjaan umum dalam kurung sumber daya air, bina marga, cipta karya mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi, dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Demikian juga penyediaan permukiman yang layak huni serta prasarana pengendalian banjir dan prasarana jalan yang terpelihara baik akan meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam proses pembangunan infrastruktur, hendaknya memperhatikan atau tidak rusaknya lingkungan. Misalnya pembangunan jalan yang mengubah fungsi lahan, tanam, dan resapan air menjadi beton, dan pembangunan waduk, bendungan yang mengubah alur sungai alami, tipe TPA atau biasa disebut dengan tempat pembuangan akhir sampah yang open dumping dan dapat mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Hal ini mesti diupayakan penanganan dampaknya. Sementara itu, terkait dengan fenomena perubahan iklim, infrastruktur juga berperan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, atau biasa disebut dengan climate change, terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, longsor, dan lain-lain. Secara rinci, identifikasi masalah awal yang digunakan terkait dengan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang diperkirakan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup tersaji dalam diagram Vindom atau dalam kurung tulang ikan yang berada bawah ini. Berikut adalah dampak positif dari pembangunan infrastruktur antar wilayah adalah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah tersebut. Kebutuhan dan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan masyarakat suatu kota atau wilayah.
sehingga semakin bertambahnya penduduk pada kota dan wilayah tersebut, maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur juga akan meningkat. Infrastruktur merupakan pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur merupakan pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Suatu infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan keberlangsungan alam dan lingkungan, akan membawa dampak negatif yang ditimbulkan adalah berkurangnya sumber daya alam, pencemaran udara akibat polusi udara, dan pembangunan infrastruktur yang identik dengan perusakan alam. Namun hal tersebut dapat dicegah dengan menerapkan program pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Tujuan dari progres ini adalah melakukan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, sehingga dapat menjadi bahan rumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang mencakup bidang sumber daya air, jalan, jembatan, keciptakaryaan, dan penata ruang dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep ini, pembangunan berkelanjutan muncul pada konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia pada tahun 1972, yang dikenal pula dengan nama The Stockholm Conference, dan konsep ini selanjutnya didukung oleh konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan pada tahun 1992, yang menyatukan para kepala negara dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia bersama dengan organisasi internasional dan utusan lainnya dari berbagai organisasi non-pemerintah. Konferensi yang dihadiri oleh 179 negara tersebut secara jelas menyatakan bahwa pembangunan nasional suatu negara tidak lagi bisa memisahkan antara pengelolaan lingkungan dengan pembangunan sosial ekonomi sebagai bidang-bidang yang terpisah. Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Maka integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan terkait. Kementerian PU selaku stakeholder menyadari bahwa pengembangan strategi dan program tidak bisa dilakukan berdasarkan skenario business as usual yang kerap menemukan kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan secara simultan. Namun sebaliknya, Kementerian PU berkomitmen untuk menerapkan program-program pembangunan untuk menghadiri terjadinya bencana yang terkait dengan perubahan iklim melalui program mitigasi dan adaptasi untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Berikut saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Filosofi dasarnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mencapai pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjamin harmoni antara manusia dengan lingkungan hidup, termasuk makhluk hidup di dalamnya.
pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan nomenklatur undang-undang tersebut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berikut saya akan menjelaskan tentang strategi kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum. Untuk mendapatkan suatu kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur bidang PUAN, maka diperlukan beberapa strategi kebijakan sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Yang pertama itu strategi penataan ruang yang lebih berkualitas. Konsep penataan ruang yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk menciptakan ruang yang berkualitas dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat maupun sektoral. Konsep tersebut dapat diskemakan seperti pada gambar berikut. Penataan ruang berwawasan lingkungan perlu memperhatikan dua dimensi penting, yaitu pertama, skala kewilayahan, kedua, skala komunitas. Skala kewilayahan berkaitan dengan pemanfaatan ruang menurut daya dukung dan daya tampung, mengingat bahwa perkembangan jumlah penduduk akan bertambah, konsekuensinya terhadap peningkatan kebutuhan dan sumber daya alam dan energi untuk menopang keberlanjutan kehidupan. Untuk itu, penataan ruang perlu memperhatikan kapasitas, daya dukung, dan daya tampung lahan. Apakah ruang yang direncanakan mampu untuk mendukung keberlanjutan dari kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain dalam jangka panjang? Kemampuan daya dukung lahan akan direpresentasikan dari sumber-sumber daya alam yang akan dimanfaatkan untuk menopang kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atas lahan tersebut. Di samping itu, dari sisi dimensi ruang, apakah ruang yang direncanakan tersebut mampu untuk memberikan ruang gerak dan mobilitas manusia, termasuk barang dan jasa, yang hidup di atas lahan tersebut selama beberapa tahun perencanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang membutuhkan mobilitas yang akan berlangsung di atas lahan tersebut dalam jangka waktu lama dapat terakomodir. Terkait dengan dimensi kedua, yaitu skala komunitas, penataan ruang perlu memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat yang akan menempati lahan tersebut. Karakter masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan guna lahan yang ditempatinya. Misalnya, masyarakat agraris akan membutuhkan ruang untuk aktivitas pertaniannya, sedangkan masyarakat modern akan membutuhkan ruang untuk mendukung aktivitas yang lebih bersifat pada industri dan jasa-jasa. Oleh karena itu, dalam penataan ruang perlu memperhatikan sifat komunitas yang akan ditempatkan dalam lahan tersebut, yang secara umum dapat dibedakan atas komunitas urban atau perkotaan dan komunitas rural atau perdesaan. Dengan memperhatikan dua dimensi penting di atas, skala kewilayahan dan skala komunitas, penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Sehingga dengan demikian, penataan ruang yang berwawasan lingkungan diharapkan mampu mendukung terrealisasinya goal pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang pro-poor, pro-growth, dan pro-environment. Yang kedua, saya menjelaskan tentang penguatan kapasitas instansi di daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU. Strategi kedua adalah penguatan kapasitas instansi
di daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PU. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki pemahaman, kompetensi yang memadai untuk mendukung terciptanya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan. Pemahaman atau kompetensi yang dibutuhkan tersebut sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia sebagai aparat pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menciptakan pembangunan infrastruktur PU yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penting kiranya memberikan pemahaman yang besar mengenai proses pembangunan infrastruktur PU dari tahap perencanaan hingga operasional. Dengan dasar kualitas SDM yang memadai dalam penyelenggaraan infrastruktur di bidang PU untuk meningkatkan kualitas lingkungan, maka diharapkan seluruh stakeholder di daerah memahami upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Antara lain adalah pemahaman di dalam pengimplementasikan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan infrastruktur. Mekanisme ini memiliki kaitan erat dalam proses perencanaan penataan ruang, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau disinsentif. Kebijakan insentif merupakan perangkat atau upaya yang memberikan imbalan atau kompensasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya berupa pertama yaitu keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham. Yang kedua, pembangunan serta pengadaan infrastruktur. Yang ketiga, kemudahan prosedur perizinan. Dan yang keempat, pemberian penghargaan kepada masyarakat swasta dan atau pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang misalnya berupa pertama, pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, dan yang kedua, pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti. Dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di bidang PU, maka kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dijelaskan tadi ditunjukkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkualitas dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Di samping itu, kebijakan insentif dan disinsentif ini merupakan wujud konkret penegakan fungsi good governance dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PU dan yang berwawasan lingkungan. Demikian hasil pembahasan saya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.